Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai inspirasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu BTIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, menjawab tantangan teknologi pendidikan di masa kini dan juga di masa depan. Tentu saja podcast kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat berkaitan erat dengan podcast kita ini ya sahabat Disdik ya. Beliau-beliau ini merupakan produser dan juga penanggung jawab dari kegiatan podcast di BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kita sapa dulu. Ya sahabat Disdik, oke, narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Mawardi, SIP. Selamat datang Pak di studio kita. Pak Baik, Bapak Muhammad Mawardi ini merupakan Kepala BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan juga selaku produser di podcast Sahabat Disdik. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah, walaupun cuaca sedang tidak menentu sekarang. Begitu ya Pak ya, di akhir tahun gitu ya Pak. Betul. Oke, baik, semoga kita doakan sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang mengalami musibah ya Pak ya, dapat menghadapi tantangan ini ya. Ya, bisa melewati keadaan lah ya. Bisa cepat keluar dari permasalahan-permasalahan ini gitu. Amin. Dan selanjutnya yaitu Bapak Khairul Fahmi Eskom. Selamat datang Pak di podcast Sahabat Disdik. Sahabat Disdik ini sebenarnya Bapak Khairul Fahmi ini adalah Kasih Pengembang Teknologi Pembelajaran dan juga Produksi TIK di BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dan setiap podcast kita beliau ini ada di balik layar sahabat Disdik. Orang belakang layar. Nah, jadi ceritanya kita ini adalah orang-orang yang berada di balik produksi podcast Sahabat Disdik. Nah, ini beliau-beliau ini sahabat Disdik. Oke, baik Pak Mawardi. Ini kan kita membahas tentang gambaran umum dari kegiatan dan kilas balik dari kegiatan di BTIKP ini ya Pak ya. Pak, kira-kira bisa Bapak jelaskan peran strategis dari BTIKP dalam mendukung kebijakan pendidikan terutama di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Pak? Baik Bu Deni, kalau kita bicarakan tentang peran strategis dari BTIKP terhadap fungsi Dinas Pendidikan saat ini ya, terutama saat ini di era industri 4.0, dan juga berdasarkan Impres Presiden nomor 7 tahun 2025 yang menyatakan bahwa kita ini sudah masuk ke fase digitalisasi pembelajaran. Maka dari pemerintah pusat, dari Kemendikdasmen, sering ke ribet-ribet. Dari Kemendikdasmen itu memang sudah memerintahkan, menyampaikan malah itu ke kepala daerah pada masing-masing kepala daerah tiap provinsi agar menguatkan fungsi dari BTIK itu sendiri. BTIKP atau nama lain ada Tekomdik, ada Pusdatin TIK kalau saya tidak salah di Jakarta. Jadi tugas BTIK dia bertanggung jawab terhadap pemanfaatan, itu dulu intinya, pemanfaatan dan pengembangan TIK yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi mendorong ke situ. Dan bahkan kalau saya melihat surat dari kementerian itu, kalau Dinas Pendidikan Provinsi ruang lingkupnya hanya sampai SMA, SMK dan SLB ya. Kalau BTIK ini bisa masuk sampai ke SD malah, dari PAUD sampai SMK. Jadi bisa masuk karena memang yang ada BTIK kan hanya ada di provinsi. Jadi ya itu pertanyaan tadi, kalau kita bicara tentang peran strategis ya mungkin saat ini sangat strategis karena mau mengejar tentang digitalisasi pembelajaran. Apalagi sekarang lagi digalakkan transformasi digital pendidikan ya. Nah, Pak Kabal ya. Mohon izin saya sapa dengan Pak Kabal ya sahabat Disdik ya, Kepala Balai. Pak, ini kan BTIKP, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Seperti itu ya Pak ya. Kita di bawah Pusdatin sebenarnya, di bawah pembinaan Pusdatin ya Pak? Ya, di bawah pembinaan langsung. Pembinaan langsung ya, Pusdatin dan bernaung di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kira-kira seperti itu kedudukannya sahabat Disdik. Jadi Pusdatin itu punya UPTD-nya ya Pak ya, yang di bawah Dinas Pendidikan seperti itu kan? Ya, BTIK ini di bawah UPTD, di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Dari bawah pembinaan dari Pusdatin, ya. pusat gitu. Baik, artinya kita
mempunyai peran yang sangat penting ya, apalagi di era digitalisasi sekarang. Digitalisasi ya. Kalau kita itu saya bilang tadi, kalau kita bicara industri 4.0 itu kan berarti kita sudah bicara AI, cloud computing, big data, IoT atau Internet of Things. Jadi semua itu sudah serba terhubung ya melalui dunia maya ya, dunia siber istilahnya sekarang. Mungkin itu ya. Cukup berat ya sahabat Disdik beban yang ditanggung oleh Kepala Balai BTIKP, karena ini eranya memang bergerak sangat cepat Pak. Kita tidak bisa lengah sedikit pun gitu kan, kalau tidak kita akan ketinggalan. Artinya transformasi pendidikan di bidang digitalisasi ini harus cepat kita memacu terus ya Pak ya, karena mengikuti perkembangan. Teknologi kan tidak akan menunggu kita Mbak. Betul. Dia terus berjalan gitu. Kita mau bisa, mau nggak bisa ya udah. Teknologi tetap bergerak maju. Jadi di situ tugas betik kita memastikan bahwa antara guru dan murid itu cepat mencapai pemahaman teknologi terbaru kan seperti itu. Baik, ini sudah berjalan di akhir tahun ini, Pak Kabal ya. Nah, kira-kira fokus utama dari BTIKP sepanjang tahun terakhir ini, terutama di tahun 2025 ini, dalam pengembangan teknologi pendidikan ini sejauh mana, Pak? Tentunya tusi utama betik ini kan kita mensupport dinas terkait dengan TIK yang ada di Provinsi Jambi, pendidikannya ya, kita fokus ke pendidikan. Tentu ada beberapa hal yang sudah kita capai pada tahun ini, seperti alhamdulillah kita sudah pakai cloud computing, jadi server kita sudah tidak lagi dikelola oleh orang kita ya, tapi sudah kita cloudkan. Jadi semenjak cloud ini ya ada peningkatan lah, biasa sering server down ya, karena kan kalau lokal ini banyak tantangannya. Kalau cloud kan memang sudah teruji ya, masalah keamanannya, masalah kestabilannya. Jadi sudah rasanya tahun ini udah nggak ada masalah. Terus selain cloud computing, kita terus melakukan untuk aplikasi SPMB. Aplikasi SPMB itu biasa rutin kata kita yang menyediakan aplikasinya, layanannya. Lalu ada pengembangan konten belajar, ada pelatihan literasi digital terhadap para guru. Dan memang tahun ini agak sulit karena kan kita ada efisiensi ya, dan kita semua daerah lah merasakan efisiensi. Jadi kita hanya mampu untuk menyentuh guru, itu pun sangat terbatas gitu, dengan kemampuan yang sangat terbatas. Ya tapi alhamdulillah ada 100 Bang Fahmi, 100 atau 200 guru tahun ini ya yang ikut pelatihan itu sekitar 400 Pak. Tahun ini ada sekitar 400-an guru yang kita lakukan pelatihan ya. Harapannya tahun depan ini tetap berjalan, cuman metode nanti kita pikirkan lagi seperti apa. Seperti itu. Baik. Cukup padat ya, berarti tahun 2025 ini ya. Ya 2025. Selain itu ada juga ya informasi juga, dari sisi informasi ya kita melakukan publikasi. Ada kerjasama dengan media-media online gitu kan. Membantu AN, TKA dan juga memasukkan ke medsos, publikasi inilah. Komunikasi pendidikan ya Pak ya? Komunikasi pendidikan. Terus ada juga yaitu seperti Deni sampaikan tadi, ada tugas seperti TKA, itu kan tim teknisnya terlibat untuk memeriksa kesiapan sekolah kesiapan sekolah untuk pelaksanaan TKA. Tes kemampuan akademik kalau yang belum tahu TKA Baik. Izin saya beralih dengan Bapak Khairul Fahmi ya Pak Kabal. Pak Fahmi, kegiatan apa nih Pak yang paling berdampak bagi guru dan satuan pendidikan selama 1 tahun terakhir ini Pak? Baik, terima kasih Bu Deni. Izin sebelumnya saya karena ini perdana Bu saya di depan kamera. Biasanya di belakang kamera terus ya Pak ya? Saya ingin menyapa silakan. dulu. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat didik. Apa kabar hari ini? Pada hari ini tadi disampaikan oleh host kita Ibu Deni, karena selama produksi podcast ini saya berada di belakang layar ya. Hari ini saya udah ada di depan.
Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin. Jadi sahabat Disdik, kalau sahabat Disdik lihat nih bagaimana kualitas dari gambar kita, ini beliau berperan sangat besar. Ditambah di belakang layar kita ini banyak sekali ada, saya spill sedikit ya sahabat Disdik, ada Mas Agus, ada Mas Biji, ada Mas Aris, ini editor handal kita yang merangkap-rangkap, kameramen juga, editor juga. Nanti kapan-kapan nanti kita ajak buat ngobrol-ngobrol di podcast sahabat Disdik. Oke, baik. Dan ternyata orang belakang layar tuh ganteng-ganteng. Iya, ganteng semua ya. Nggak ada yang cantik karena cowok semua. Cowok semua ya sahabat Disdik. Baik, silakan Pak Fahmi, kira-kira kegiatan ini ya. Terkait kegiatan, saya kan di sini diperdayakan oleh atasan sebagai kepala seksi PTP, Iya. PTP dan PTIP. PTP itu ada kepanjangannya Bu. Iya, betul. Dengan panjang, PTP itu pengembang teknologi pembelajaran dan produksi teknologi informasi komunikasi pendidikan. Iya. Kepanjangannya itu memang panjang. Memang panjang Pak. PTP dan PTIP. PTIK. Iya. Ya. Kegiatan kita di TUSI ini ada 3 kegiatan, tiga sub kegiatan. Yang pertama itu pengembangan konten. Salah satunya kontennya ini podcast. Podcast ya, ini konten kita ya. Dan mungkin ini termasuk konten andalan ya, podcast andalan. Kemudian yang kedua ada pelatihan. Pelatihan ya. Kemudian yang ketiga ada pembinaan. Nah, untuk pelatihan pada tahun ini kita sudah melaksanakan sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Balai tadi. Kita sudah melaksanakan 2 jenis pelatihan. Yang pertama IHT, yang kedua PSB. Nah, IHT ini kita adakan di wilayah kabupaten. Kita sudah melaksanakan di 4 kabupaten dengan jumlah peserta lebih kurang satu kabupaten itu berjumlah 100. Kemudian yang untuk PSB kita laksanakan di kota. Materi yang disampaikan kami di Betik ini alhamdulillah teman-teman sahabat Disdik banyak tenaga-tenaga yang kompeten atau ahli menguasai di bidangnya. Yang pertama ada pejabat fungsional, pengembang teknologi pendidikan, PTP ahli muda, mungkin Bapak Ibu guru yang pernah mengikuti pelatihan kami sudah asing dengan beliau ini, ada Bu Deni, ada Pak Evaluator, kemudian kita juga melibatkan narasumber dari luar, dari BGTK, kemudian ada dari Universitas Jambi, akademisi. Nah, yang ketiga kegiatan itu gebiar, pembinaan ya, bentuk pembinaan itu kita bentuk dalam bentuk gebiar. Ada 2 teknik kami pembinaan. Yang pertama kita mendatangi langsung ke sekolah-sekolah dalam rangka kita evaluasi ya terkait dengan bagaimana penggunaan TIK di sekolah, pemanfaatan TIK-nya di sekolah. Kemudian ada gebiar ini Bu, yang alhamdulillah tahun ini cukup antusias ya pesertanya, sehingga kami panitia juga agak kewalahan nih. Tapi alhamdulillah didukung oleh juri-juri yang kalau pakai bahasa expert ya, yang sudah menguasai gitu kan. Jadi alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Kemudian dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu Bu untuk kegiatan yang untuk tahun terakhir ini. Iya, baik. Cukup padat. Banyak ya Pak ya kegiatannya banyak. Gitu. Pak, dari sisi teknis ini, kalau inovasi yang paling menonjol dalam produksi konten dan media pembelajaran BTIKP ini apa nih Pak? Tadi Bapak sudah spill podcast gitu contohnya gitu. Apakah masih podcast nih yang paling menonjol? Mungkin yang utamanya mungkin yang pertama mungkin podcast gitu. Karena di podcast itu kita rutin ini. Ya, rutin. Izin saya cerita sedikit. Di tahun 2024 di awal podcast ini, izin kami, saya dengan Pak Kapalnya kebetulan bareng ya, serentak Bu, ke dinas BTKP-nya ini. Itu di tanggal 19 Februari 2024. Kami datang selaku orang baru dan bersama Pak Kapal. Kita cari dulu gimana sekarang. Ternyata di sini sudah ada podcast dan alhamdulillah sudah jalan 2 episode. Nah, dari situ kita kolaborasi. Balik lagi saya sampaikan ada yang tenaga yang ahli gitu kan, ada fungsional PTP, teman-teman
kru-kru yang sudah menguasai di bidang ini terkait teknis, ada kameramen, termasuk Ibu Deni ya. Ya, Ibu Deni yang apa ya? Yang sudah Pos pengalaman. yang ini ya Pak ya, yang sudah pengalaman. Sinematografi. Ya, sambil berjalan di 2024 itu kita kalau nggak salah sudah produksi sekitar 43 atau 45 kalau nggak salah Bu. Produksi kita di tahun 2024. Nah, 2025 ini hari ini kita podcast ini kalau ditayangkan nih Bu ya. Iya. Ini ditayangkan nggak ini Bu? Tayang Pak. Tayang, Bu, ya? Tayang. Ini sudah 53. 53. Iya. Nah, berarti di 2005 ini ada sekitar 18 episode yang sudah Sekitar kita produksi. 21 Pak. 21 Iya. episode yang sudah kita produksi. Iya. Pak. Saya tadi ngitungnya 18 ya. Iya. Salah hitung tuh kayaknya. Tapi yang inovasi yang kedua mungkin kita di waktu kita di pelaksanaan pelatihan itu kita ada 2 materi. Yang memang produksi kita ya Pak Video ya. pembelajaran, kemudian ada mind mapping hipermedia. Itu adalah sebuah Inovasi ya, produk Pak, ya? inovasi karya dari ini kita Pak, BTIKP. pejabat profesional kita Pak. PTP. Jadi di dalam ikut di dalam produksi, jadi produksi BTKP Pak ya. Iya. Nah, mungkin ini inovasinya Bu. Jadi kan 2 itu Bu yang Iya, iya. Baik. Nah, ini terkait dengan program unggulan dan implementasi di lapangan ini Pak Mawardi. BTKP ini dikenal aktif ya dalam melakukan pelatihan, sosialisasi. Nah, kira-kira apa nih Pak ciri khas dari program pelatihan di BTIKP ini dibanding pelatihan lainnya kira-kira apa? Iya. Kalau kita bicara ciri khas, tentunya kita balik lagi ke peran strategis BTIKP tadi. Iya. Itu kan tetap pasti berbau dengan teknologi. Baik. Jadi, nah ini sebenarnya pembeda. Jadi teman-teman di bidang lain jangan khawatir juga, nih semua lahan diambil BTKP. Oh enggak. Iya. Selagi dia berbau teknologi, serahkanlah ke kami Iya. gitu loh. Karena kenapa? Ya di sini kan ada ahli-ahlinya juga yang masalah teknologi, ada PTP, pengembang teknologi pembelajaran, dan bila teman-teman bidang ada masukan terkait dengan metode ya, kita bicara metode pembelajaran yang ada kaitannya dengan teknologi, oh silakan dikomunikasikan dengan PTIKP gitu loh. Iya. Ada PTP yang nanti akan menerjemahkan apa keinginan teman-teman yang ada di bidang. Jadi sebenarnya kita ini harusnya saling sinergi lah, saling Kolaborasi, sinergi, Pak. kolaborasi Kolaborasi, itu ya. penting gitu. Karena dengan cakupan seluas ini kita gerak sendiri tuh nggak bakal bisa. Betul. Saya yakin nggak akan bisa gitu. Jadi ya saya berharap pokoknya selagi dia berbau teknologi, ya BTIKP lah tempat menjalankannya seperti itu. Berarti ciri khasnya ya Pak Ciri ya. khasnya, ya. Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Iya, baik, baik. Nah ini Pak terkait dengan perencanaan. Ya. Ya, kita bicara dengan perencanaan kegiatan di BTIKP agar sesuai dengan kebutuhan Pak. Kebutuhan nyata, real bagi guru-guru di Provinsi Jambi ini seperti apa? Ya, jadi gini, kalau kita bicara tentang kebutuhan dan perencanaan, tentunya kan harus ada analisa dulu. Iya. Untuk melakukan analisa, nah ini kan kita punya PTP nih, kita ada peran PTP di sini untuk melakukan kira-kira. Rasanya waktu IHT kemarin kita sudah ada melakukan apa ya? Analisis kebutuhan. Ya, ya. Analisis kebutuhan Pak. Kuesioner kan kita Iya. melihat. Responden ya. Nah, dari responden yang kita minta mengisi link itu, saya rasa responden disebar untuk seluruh guru Iya, ya. waktu kalau itu saya kita nggak salah. dapat responden 1.193 Nah, jumlahnya. dari 1.100 1.193 responden. 1.193 responden. Berarti kan itu hanya berapa persen ya dari total jumlah tenaga guru dan tenaga pendidikan di Iya. Provinsi Jambi. Tapi kan sebenarnya itu sudah kita jadikan sampel. Iya, sampel dengan instrumen observasi Nah, yang sudah mengarah betul. terkait dengan kebutuhan teknologi, ya teknologi proses pembelajaran. pengembangan media pembelajaran berbasis TIK gitu benar. Pak. Kita buat. Nah, jadi atas dasar itu kan kita bisa melihat nih, oh ternyata kemampuan pemanfaatan teknologi TIK lah ya, pemanfaatan TIK yang ada terhadap guru yang ada di Provinsi Jambi, oh levelnya baru sekian. Iya. Nah, atas dasar itulah kita analisa, nah nanti ini yang kita angkat kira-kira untuk memenuhi kompetensi nih. Iya. Kita bicara kompetensi ya, kalau kompetensinya untuk mencukupi yang dibutuhkan untuk mengajar murid, apa yang harus kita lakukan? Yaitu contohnya kita lakukan IHT, Iya. bisa PSB gitu. Terus nanti yang dari PTP, dari sisi PTP dia menumpukan metode-metode pembelajaran. Nah itu saya juga mengajak nih untuk teman-teman guru.
saya yakin guru-guru di Jambi ini pasti ada juga yang inovasinya tinggi. Oh iya. Pasti ya. Nah, kalau memang mereka ingin bekerja sama dengan Betik untuk mengembangkan budaya pembelajaran, silakan. Iya. Kita selalu terbuka. Bicara ke Betik, kita kembangkan sama-sama. Iya. Ini mumpung PTP-nya ada loh. Dan tidak semua provinsi punya PTP. Iya. Seperti itu. Ini kita punya, Provinsi Jambi punya, ada 2 orang, walaupun muda ya, Muda, sudah baru ahli muda muda. semua. Walaupun baru 2 orang muda, harapannya ke depan itu terisi semua. Ya manfaatkan gitu. Jadi cari solusi untuk mencapai intinya tetap peningkatan SPM dan IPM di Provinsi Jambi. Baik. Mungkin sedikit Ibu, Iya. menyambung apa yang disampaikan Pak Kepala Balai. Ya mungkin bukan yang membedakan ya, jadi ciri khas Betik itu ketika kita melakukan pelatihan, kita tuh ada tindak lanjut setelahnya itu. Ya, Nah, itu evaluasi ya. Evaluasinya. Dari evaluasi itu kita yang di awal pun kita kan dari menyampaikan kuesioner kata Ibu tadi itu kita kan Pretest, ya. pretest itu kan kita sudah tahu di kemampuannya. Jadi di situ kita ini kan wilayahnya luas Ibu. Kemampuan digital masing-masing tenaga pendidik kita kan beda-beda. Itu kita bagikan kelas masing-masing gitu kan. Nah, itu mungkin membedakan itu kita juga ada terbuka yang Kabar sampaikan untuk kolaborasi gitu dengan bantuan itu mungkin Bu, yang perlu saya tambahin. Bahkan mungkin kemarin waktu IHT itu guru yang kita undang malah kita cari yang kita anggap kemampuan digitalnya masih rendah. Ya, kita ambil Pemahamannya. Ya, kita ambil yang masih ranking rendah. bawah ya. Ya harapannya itu biar ada terjadi pemerataan. Kalau yang pintar terus kita undang, ya kapan mau pemerataannya? Tapi bukan artian yang sudah mampu pun kita tinggalkan, enggak gitu juga gitu. Jadi yang pintar ini harapannya mereka melakukan pengimbasan untuk teman-teman di sekolah. Nah, yang masih belum kurang ya, bukan kurang ya, belum paham ya, belum terlalu Berbagi paham. praktik baik, Pak ya. Nah, itu yang paham, tapi yang belum biar kita bina seperti itu. Baik. Nah, ini Pak Fahmi tadi Bapak telah menjelaskan sedikit Pak tentang proses produksi media pembelajaran dari tahap ide sampai siap digunakan guru itu, kira-kira prosesnya seperti apa nih Kak? Pertama tentu kita mengadakan survei, analisa, analisa. Kemudian kita dari hasil analisa berbagai macam cara analisa, bisa secara wawancara langsung, kita mengirimkan angket atau segala macam. Dari hasil itu kita bisa menemukan ini kira-kira kekurangan ininya di mana. Dari situ kita mulai merencanakan macam ngedesain, mungkin desainnya kita uji coba, kemudian kita implementasikan. Dari serta implementasi kita ada tindak lanjut selanjutnya itu evaluasi. Nah, dari evaluasi ini kita kan bisa untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya kita diharapkan lebih baik gitu kan. Jadi semuanya terukur lah. Iya, macam kayak seperti ini pelatihan tadi Bu. Kita tidak melatih peserta di jenjang yang sama. Kalau ini dia sudah di level 1, katakanlah level 1, kita adakan selanjutnya di level 2, yang level 1-nya, yang level 1 yang ini kita naikkan. Tidak. Yang ini kita orangnya itu aja. Artinya kita melakukan pemetaan ya Pak? Iya, pemetaan gitu. Itu apa istilahnya dilakukan apa ya? Penyebaran apa istilahnya? Disertifikasi apa ya? Disertifikasi gitu ya. Jadi memang untuk pemerataan kemampuan digitalnya, digitalisasinya gitu mungkin Bu. Artinya kita kan melakukan analisis dulu Pak ya, analisis kebutuhan, setelah itu baru melakukan pemetaan. Setelah hasil dari analisis itu baru kita melakukan desain Pak ya, desain perencanaan seperti apa ini kira-kira berdasarkan dari pemetaan tadi. Selanjutnya baru kita bangun kira-kira apa sih media pembelajaran yang pas ya Pak ya, kita developmentnya seperti itu. Baru pada tahap implementasi dilakukan pelatihan ya Pak ya, bentuk IHT, bentuk PSB, dan terakhir kita ada evaluasi. Evaluasinya itu kita harapkan mereka memberikan project ya Pak ya, hasil dari imbas pelatihan tersebut dan dimasukkan dalam portal kita ya Pak. Kalau kita punya portal ya, pendidikan. Ya, portal pendidikan. Itu kawan-kawan sobat-sobat Disdik dibuka portal pendidikan, kita punya semua informasi sementara ada di situ. Memang jauh dari kata sempurna, tapi kan kami masih dalam membangun gitu ya, dalam proses pengembangan. Oke, baik. Nah ini izin Pak, saya ke Pak Mawardi Pak. Pak, ini ada kolaborasi kira-kira dengan sekolah, komunitas guru, atau instansi lain Pak dalam pengembangan teknologi pembelajaran ini, BTIKP ada tidak Pak kolaborasinya? Seharusnya ada. Kan kita ada kolaborasi dengan
Kombel, ya, komunitas belajar, MGMP, GTK, BPMP, kelompok kepala sekolah ya, MKKS, ya. Itu terus terjalin sih selama ini. Tapi memang untuk kolaborasi pengenalan teknologi ini, Pusdatin sebenarnya sudah bikin semacam inilah ya, semacam produk, karena ini ada kayak produk unggulan ya, produk unggulan rumah pendidikan, dan itu saling berkolaborasi itu, melibatkan seluruh pihak, dan BPMP terlibat, BGTK terlibat, Duktek, kalau dulu Duktek mungkin sekarang udah jadi guru pejuang digital, GDP kalau nggak salah namanya, dan melibatkan beberapa pihak seperti itu. Untuk pendataan ya Pak ya, kalau kita kan fokus untuk media pembelajaran, kalau kita di portal kita. Baik, sampai di sini seru sekali ini pembicaraan kita dengan Bapak Kepala BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan juga Bapak Kasih PTP dan Produksi TIK BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Tetap di podcast Sahabat Disdik. Baik, sahabat Disdik, kita masih dengan Kepala BTIKP dan juga Kasih PTP dan Produksi TIK Dinas Pendidikan BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Selanjutnya ini Pak Kabal, ini pemanfaatan teknologi baru. Ini dalam pendidikan ini Pak kita bahas. Bagaimana ini BTIKP menyikapi terhadap pemanfaatan AI dalam pembelajaran di sekolah, ini kan lagi tren banget ya Pak ya. Ya. Itu kalau kita bicara revolusi industri tadi, ada namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tentu dalam dunia pendidikan ini pisau bermata dua juga. Ya, benar. Nah, bisa mempermudah, bisa saya baru lihat kemarin tuh bikin katanya sel otak mati. Karena kita tidak perlu berpikir kritis. Itu. Jadi memang keterlibatan betik di sini, jadi kita membimbing guru-guru, para guru untuk memanfaatkan AI itu membantu proses belajar sebagai alat bantu, itu dulu kuncinya. AI ini sebagai alat bantu, bukan sebagai bukan sebagai tujuan. Jadi gunakan AI hanya sebagai tools ya. Ya, di tools. Nanti biarkan anak itu juga berpikir. Karena ya itulah saya bilang pisau bermata dua juga AI ini, artificial intelligence. Untuk pengembangan AI ini kan ada PTP kita, ya Yudeni sih, pengembangannya itu kan ada memanfaatkan hypermedia ya. Mind mapping hypermedia. Nah ini kan para guru, para pengajar bisa membangun mind mapping itu yang medianya ya, atau video pelajaran bisa menggunakan AI biar bisa didesain semenarik mungkin sehingga bisa memacu anak untuk belajar, untuk melihat. Jadi yang dia lihat tuh hasil AI-nya itu seperti itu. Tetapi itu yang kita dorong. Gurunya tetap berinovasi sendiri, membuat petanya gitu kan. Nah nanti bagaimana saling terkoneksi dengan media itu baru bisa dibantu oleh AI. Intinya tetap memakai inovasi dari motivasi dari guru masing-masing gitu. Jangan semua ini kan kalau AI kan ini penyakitnya. Jadi dari awal pun sebenarnya bisa dia susun itu. Tapi ya sebaiknya jangan. Ada misalnya bikin saya susah jelaskan kayak video pembelajaran, mungkin dia sulit. Mau cari kamera, mau produksi video kan agak butuh resort yang lebih nih. Jadi ya gunakanlah AI. Nah itu seperti untuk mempermudah ya Pak. Untuk mempermudah ya. Jadikan tools kuncinya itu. Jadikan tools bukan sebagai tempat utama ya. Nah, gitu. Jadi tools, jadi mitra, hanya sekedar sebatas itu ya Pak ya. Baik, izin Pak ke Pak Fahmi ini. Pak, ini bagaimana peran multimedia seperti video pembelajaran, mind mapping, hypermedia ini dalam mendukung pembelajaran mendalam, kan lagi tren nih Pak, deep learning gitu ya Pak ya. Kira-kira seperti apa? Baik Ibu, dari sisi pemanfaatan video pembelajaran ya, video pembelajaran ini kan sebuah video yang sudah disiapkan sedemikian rupa, dan itu video ini kan bisa diulang Bu. Itu akan meningkatkan retensi, pengulangan, dan
itu untuk dari segi pelajaran mendalam pasti sangat mendukung kan? Karena kita kan melihat tampilan tidak satu kali lihat itu bisa langsung dimengerti gitu kan. Nah itu salah satu keunggulan di video pembelajaran. Artinya siswa bisa belajar di mana saja di mana ya Pak saja, ya? di kapan kapan saja gitu kan. Ketika dibutuhkan bisa dibuka. Gitu kan. Terus juga yang kedua juga kalau mind mapping ini kan Meringkas ya? Meringkas materi. Meringkas materi dan di dalam mind mapping hipermedia itu videonya ada di situ. Terlink ke berbagai media ya? Media, ada video, ada buku digital, ada materi pembelajaran itu. Animasi, Balik kuis. lagi retensinya akan tinggi juga gitu Bu. Itu menurut saya Bu. Ya, artinya deep learning di sini pembelajaran mendalam itu bisa Pak ya dipakai di dalam video pembelajaran maupun mapping hipermedia. Itu kan produksi unggulan dari BTIKP ya Pak ya. Iya baik. Nah ini selanjutnya Pak Fahmi. Nah ini Pak terkait dengan sudah beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh BTIKP di bawah seksi Bapak gitu kan. Apa tantangan terbesar Pak dalam mengimplementasikan teknologi pembelajaran di sekolah-sekolah, terutama di Provinsi Jambi ini? Mungkin kalau itu kita melihat Provinsi Jambi kan daerahnya luas Bu. Iya, betul. Ada daerah yang pegunungan, ada juga sebagian pesisir gitu kan. Mungkin kalau dari segi mungkin prasarana mungkin ya, jaringan dan segala macam. Infrastruktur ya kita kebanyakan gitu ya. kan, jaringan. Kalau peralatan sekarang kan canggih kan, dengan handphone pun sudah bisa kita buat produksi video pelajaran kah atau tidak bisa. Tapi kita kan selaku dari BT kan kita tidak mau menyerah gitu kan, tetap berinovasi, kita cari solusinya. Ada kan saya pernah melihat di satu daerah seorang guru dia memberikan tugas kepada siswanya itu melalui WhatsApp. WhatsApp ya. Dan WhatsApp kan semua orang kan sudah punya ini. Betul. Nah, dari situ dia bisa sudah memberikan semacam evaluasi. Itu mungkin sesuatu inovasi juga Bu. Iya, betul. Itu. Tantangannya yang terbesar yaitu berarti masih di infrastruktur ya Pak ya. Infrastruktur, jaringan dan segala macam gitu. Tapi kita kan tidak semua harus digitalkan. Betul. Ya. Motivasi juga seperti tantangan ya. Penting ya. Dan saya menemukan semacam ini ya. Justru jadi mohon maaf ya teman-teman yang di daerah itu masalah antusiasnya lebih tinggi. Iya ya. Lebih tinggi. Terbukti kemarin tuh kita waktu Gembiar itu kan orang daerah semua. Betul, daerah yang paling banyak ya. Yang paling banyak dan videonya beragam gitu kan. Itu mungkin. Motivasi balik lagi motivasi juga pengaruh. Motivasi sih yang paling ini sekali kayaknya ya Pak ya. Kalau infrastruktur masih bisa ya diakal-akali gitu ya. Gimana Pak Kabal menurut Pak Kabal? Ya karena sekarang ini kalau orang manajemen ngomong itu inovasi atau mati. Begitu ya. Jadi mau tidak mau dengan segala keterbatasan yang ada, ya udah kita cari solusi-solusi nih. Jangan diam di tempat, nggak bisa. Pembelajaran digital ini kan tidak harus online. Betul. Bisa offline. Betul. Gitu. Apalagi kayak mind mapping sebenarnya bisa sekali di offline kan. Dengan misalnya nyambung ke PowerPoint, nggak harus semuanya di internet kan. Karena terus terang Jambi ini seperti yang disampaikan Pak Fahmi tadi, ada yang daerah gunung, ada daerah pesisir. Internetnya memang belum merata, masih banyak daerah-daerah yang blank spot seperti itu. Nah ini terkait dengan strategi Pak BTIKP dalam mengatasi kesenjangan tadi ya Pak ya, kesenjangan akses dan literasi digital, karena mengingat geografis kita yang Bapak sampaikan tadi berbeda-beda, itu seperti apa kira-kira strateginya? Ya sekarang ini itulah balik lagi ke Impres nomor 7 tahun 2025 bahwa pemerintah pusat akan menjadikan PSN loh nih. Proyek strategis nasional untuk pengembangan digitalisasi pembelajaran. Dan saat ini 288.865 sekolah itu diberi bantuan oleh pemerintah pusat IFP interaktif, flat panel. Terus ada juga beberapa sekolah dibantu pemberian laptop. Dan kalau saya tidak salah di 2025 ini ada 300.000 sekolah yang diberi jaringan internet. Semangatnya gini kalau saya tidak salah ya. Jadi IFP itu diberikan ke sekolah-sekolah apabila sekolah tidak memiliki internet akan diberikan internet. Mungkin apa Starlink atau apa belum tahu juga. Nah,
tidak ada listrik akan diberikan lagi panel surya. Nah, sudah segitunya itu untuk pemerintah pusat untuk menghilangkan kesenjangan tadi, kesenjangan digital gitu untuk pembelajaran. Kesenjangan akses lah ya, terutama ya Pak ya. Nah, terus tugas kita di Betik ini apa gitu? Oh, ternyata selain membeli FP ini kan sapras, fisik. Pemerintah pusat juga memberikan rumah pendidikan namanya. Nah, dengan harapan apa yang diterima murid yang ada di Aceh sampai di Papua itu sama semua. Sama Jambi, apa yang diterima di Tanjung Jabung Timur sampai di puncak Gunung Kerinci itu sama. Itu menggunakan rumah pendidikan. Nah, ini menarik masalah rumah pendidikan ini. Jadi Pak Kadis pendidikan pada salah satu acara sosialisasi jelajah rumah pendidikan yang diadakan oleh Pusdatin itu menyampaikan ini rumah sudah ada, ini sekarang dikasih kunci, sosialisasi itu kunci. Nah, ini saya analogikan kembali, kunci itu butuh orang yang menggerakkan. Kalau kuncinya nggak dipakai untuk buka pintu rumah, rumahnya nggak kebuka. Kunci harus ada orangnya itulah guru-guru. Nah, terus keterlibatan Betik untuk memastikan kunci itu sampai ke guru itu tugas pemantik. Jadi pemantik yang ada di Betik ini memastikan bahwa pemanfaatan TIK di sekolah itu dapat berjalan, benar tepat sasaran. Oke, sudah dapat kunci di guru, buka pintu rumah dia masuk. Nah, pada saat guru itu masuk ada lagi. Kan dalam rumah tuh ada kamar, ada kamar tidur, ada ruang makan, ada WC. Nah, ini ada namanya PAT di Betik juga, pelatih ahli teknologi. Tugas PAT memperkenalkan nih, kalau bapak ibu mau tidur, masuk kamar tidur. Mau ke masak, ke dapur. Mau mandi, kamar mandi. Mau nonton TV di ruang keluarga. Nah, itu tugas PAT. Sudah ada ruang-ruangnya ya Pak ya? Nah, dia menjelaskan, jadi memperkenalkan gitu di rumah pendidikan. Nah, ini ada 8 ruang guru, ruang murid. Nah, itu tugas PAT. Lalu dalam kamar, ini kan cerita rumah tadi nih. Sudah sampai dalam kamar, nah nanti ada tugas PTP. PTP menentukan, kalau ruangan 3x3 AC-nya setengah PK saja. Kalau ruang tidur tuh harus ada kamar tidur. Kalau ada suami istri bantalnya 2. Kalau di dapur harus ada meja makan. Nah, itu tugas PTP. Arsiteknya ya. Nah, jadi memang punya peran dan tugas masing-masing. Untuk pemantik dan PAT itu suatu saat bakal hilang. Ya kan tujuannya hanya memperkenalkan, kecuali kalau ada tugas lain diberikan oleh kementerian. Tapi untuk PTP itu tugasnya nggak bakal hilang. Karena rumah pendidikan sendiri di Pusdatin diciptakan oleh PTP Pak. Nah, ini sekedar informasi. PTP karena Pak Agus dan teman-teman yang karena dia isinya, yang dia pikirkan itu isinya gitu. Jadi ya kalau saya analogikan ke rumah lagi, ke rumah, ya siapa tahu sudah bosan cat warna merah, saya cat warna hijau. Nah, itulah tugas PTP. Jadi PTP ini akan terus berkelanjutan seperti itu. Karena arsiteknya Pak ya, kalau arsiteknya di bidang pengembangan teknologi, karena rumah pendidikan dan platform itu di Pusdatin itu diciptakan oleh PTP. Gitu. Jadi dia terus melakukan analisa. Ini kan rumah pendidikan produknya. Ada gap lagi, analisa lagi, bikin produk lagi, ya seperti itu. Evaluasi lagi, analisa lagi, seperti itu. Terus berputar. Tentu saja kalau di BTIKP keberhasilannya itu selain dari ada fungsional PTP itu tergantung dari kekuatan anggaran yang dikelola oleh bidang Pak Fahmi ini ya Pak ya. Ya kalau ini kalau cerita anggaran ini kan agak akhirnya mengukur keberhasilan sebuah program itu tidak mungkin tanpa dukungan anggaran. Nah, jadi untuk pihak berkepentingan tolong agar kita bisa mencapai program apa yang telah kita rencanakan. Tentunya kan kita ada target yang harus kita capai. Dan target yang kita capai itu kan tadi kan berdasarkan analisa yang kita buat ya. Target yang kita capai tentu ada anggaran, baik dari anggaran, baik sumber daya manusia yang harus kita penuhi juga. Kalau semuanya terpenuhi, ini kalau target kita 100% dengan anggaran sesuai yang kita rencanakan, ya harus kan bisa terpenuhi 100%. Tapi kalau anggaran bernilai manusia tidak mencukupi,
Ya, itu balik lagi tadi, inovasi atau mati. Iya. Artinya rencana 100%, anggaran 50% misal, Pak. Iya. Nah, itu bagaimana kita berinovasi, Pak, ya? Nah, itu Agar tinggal- rencana yang 100% itu bisa terakomodir dengan anggaran yang 50% tadi, gitu Tentu ya. kan tidak maksimal, tetapi kita usahakan semaksimal kita bisa. Nah, Jadi mungkin itulah alasannya sahabat Disdik kenapa kita baru 400 ya Pak yang baru melaksanakan pelatihan. 400 tadi Ya, itu. karena mengingat rencana kita 100% nih, Ya, betul. sementara ya, kekuatan anggaran guru kita tidak Provinsi sampai. Jambi berapa, Mas Aris? Kurang lebih 11 ribuan. 12.000, sekitar 12.000. Nah. Ya, banyak pokoknya kata Mas Jadi Aris. kan 400 itu Iya. hanya berapa persen dari Iya. guru yang harusnya kita lakukan pelatihan. Nah, Jadi sahabat Disdik, mungkin nanti Pak Khairul Fahmi dan Pak Mawardi akan memberikan informasi tahun depan ini di 2026 untuk mencapai sekian ribu lagi yang belum ini, mungkin kira-kira seperti apa strateginya. Ikutin terus ya podcast sahabat Disdik. Oke, baik sahabat Disdik, kita sambung kembali ya perbincangan kita dengan Kepala BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Pak Mawardi. Nah, ini bagaimana Pak terkait dengan dampak dan evaluasi program ya Pak ya? Bagaimana BTIKP mengukur keberhasilan? Ini sudah banyak sekali program yang telah dilaksanakan gitu. Bagaimana kegiatan yang telah dilaksanakan ini, seperti apa pengukuran keberhasilannya? Ya, kalau kita bicara tentang keberhasilan, tentu ya harus kita lihat ini saya cerita tantangannya dulu. Iya. Jadi tantangan untuk BTIK ini kita temukan ternyata infrastruktur TIK itu belum merata. Iya. Seperti yang disampaikan Pak Fahmi tadi, tapi pemerintah pusat telah melakukan intervensi dan kita juga sebagian melakukan intervensi juga dengan pengadaan sapras untuk melengkapi infrastruktur TIK. Lalu kompetensi guru juga masih sangat bervariasi, konten kita juga masih sangat terbatas, dan juga itu tadi keterbatasan anggaran. Iya. Kalau untuk mengukur keberhasilan, ya alhamdulillah. Kalau saya mau cerita per urusan, misal tadi kita ada cerita masalah teknologi. Nah, teknologi kita sudah ada pelatihan yang diselenggarakan oleh seksinya Bang Fahmi. Terus ada pelaksanaan SPMB yang diselenggarakan oleh Ibu Nuril. Terus ada informasi dan publikasi yang diselenggarakan oleh Pak Kurdi, seperti itu. Jadi ada masing-masing capaian yang dicapai. Seperti kayak informasi, alhamdulillah tahun ini Dinas Pendidikan mendapat informatif penghargaan dari keterbukaan informasi publik. Nah, ini kan sebenarnya sedikit menggambarkan bahwa informasi yang ada di Dinas Pendidikan ini terbuka loh. Iya, Nah, transparan ya. Nah, transparan. Kita transparan, akuntabel. Ya, silahkan bisa lihat melalui web, bisa lihat melalui medsos, dan berita. Inovasi juga, Bos. Nah, terus masalah inovasi. Ya. Nah, inovasi juga alhamdulillah Dinas Pendidikan tahun ini dapat apa ya istilah namanya ya? Saya nggak bilang peringkat 1, tapi OPD terinovatif. Itu Dinas Pendidikan pertama, kedua Rumah Sakit Umum Daerah, ketiga saya lupa apa yang ketiga itu. Nah, jadi ya sudah menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Melalui BTIKP melalui ya. BTIKP Inovasi loh. sudah melakukan beberapa inovasi gitu, karena ya itu balik lagi inovasi atau mati gitu. Itu prinsip yang harus kita pegang saat ini. Dan kita bersinergi dengan sekolah ya Pak ya untuk melakukan inovasi. Dan sekolah pun ada beberapa penghargaan juga, seperti SMA 10, SMA 1 Bungo. Ada 4 sekolah kemarin dapatkan penghargaan dari BRIDA. Itu kan pengakuan dari pemerintah terhadap kinerja kita. Terus untuk pelaksanaan SPMB, Provinsi Jambi berdasarkan laporan Ombudsman itu dikatakan hampir tidak ada pengaduan. Jadi salah satu provinsi di Indonesia yang tidak ada pengaduan terkait dengan penyelenggaraan SPMB di tahun 2025 ini. Nah, itu kan sudah satu kemajuan juga. Jadi ada beberapa kemajuan lah.
Ya itu sih saya rasa itu kan. Terus kita terus juga mengembangkan layanan. Mungkin tahun ini ada pengembangan layanan untuk survei kepuasan publik. Terus kita, ya itu seperti Ayu sampaikan tadi, kita ada portal pendidikan. Gitu. Itu kan upaya-upaya kita untuk terus melakukan inovasi. Iya, baik. Nah ini izin saya beralih ke Pak Fahmi. Pak, ini kira-kira telah melakukan pelatihan ini ya Pak ya. Kira-kira perubahan paling nyata yang bisa Bapak lihat ini Pak pada guru setelah mengikuti program-program pelatihan yang telah kita laksanakan gitu, BTIKP laksanakan. Pertama, kita melihat para guru-guru tidak pasif Bu. Terhadap perkembangan teknologi. Mereka sudah ada yang merambah ke konten-konten kreator gitu. Nah, ada walaupun kemarin mereka kan hanya mengupload yang selfie gitu ya. Nah, hari ini sudah ada yang mulai dalam konten singkat mereka menyampaikan terkait dengan materi. Minimal kalau saya lihat itu mereka menyampaikan tutorial gitu. Kita ada aplikasi baru, mereka menyampaikan tutorial minimal ya cara masuk ke akun tersebut. Seperti apa? Dalam bentuk banyak macam-macam ya konten yang ada. Kita kan ada TikTok dan segala macam. Kalau selama ini mereka selfie kan. Nah, bahkan ada seorang guru itu dia sudah mempunyai penghasilan Bu dari situ. Dari konten-konten itu. Konten kreator. Konten kreator. Gongnya di GBR TIK kemarin dia banyak sekali. Di GBR TIK kemarin itu ada satu sekolah itu mengirimkan lebih dari 2 peserta, bahkan ada 3 kalau nggak salah. Nah, itu dalam video pembelajaran mereka 3 mengirim. Itu mungkin perkembangan perubahan yang bisa saya sampaikan dan kita saksikan gitu. Mungkin itu antusiasmenya meningkat. Meningkat. Kemudian juga kalau kita ke daerah gitu kan, ini orang betik gitu kan, agak beda lah gitu. Nah, ini betik terkait dengan teknologi gitu kan. Jadi kan kita secara ini kita juga mempersiapkan diri lah gitu. Mengikuti perkembangan transformasi digital pendidikan Pak ya. Oke, baik Pak Mawardi. Pak, ini kan kita melakukan berbagai kegiatan di BTIKP. Kira-kira kita menerima masukan langsung Pak dari guru apabila ada, Bapak tadi sudah sempat menyampaikan gitu ya, misalnya ada perbaikan program, misalnya seperti apa? Terus terang, kalau kami berharap guru ini tolong pandang betik itu sebagai mitra kerja. Maka saya bilang kami terbuka. Anda mau nanti bekerja sama dengan PTP, kalau terkait dengan metode pembelajaran. Atau ini kadang ada sekolah misalnya nih kami mau coba bangun podcast, konsultasi ke Pak Fahmi bisa gitu loh. Terkait tentang internet bisa ke Bu Nuril atau tentang publikasi ke Pak Kurdi. Jadi saya rasa kita sangat terbuka loh. Jadi anggap kami mitra, kita sejajar gitu loh. Kita saling kolaborasi dan saling bersinergi. Tujuan kita sama, mencerdaskan anak bangsa kan, itu tujuannya. Baik, izin saya ke Pak Fahmi lagi ini Pak. Pak, ini terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan di bidang Bapak gitu Pak ya. Bagaimana evaluasi internal yang telah dilakukan terkait dengan produk-produk dari media dan teknologi yang telah dikembangkan Pak? Ya, tentu goal terakhir kita ingin mencapai satu tujuan yang terbaik gitu. Tentunya ada evaluasi dari beberapa tahun, 1 tahun terakhir inilah ya. Tentunya kita punya kekurangan dari segi teknologi, saprasnya ya, alat dan peralatan kita berarti dalam kondisi kekurangan, tapi kita tadi saya kembalikan, kita jangan menyerah, kita memanfaatkan apa yang ada secara maksimal, dimaksimalkan. Kita punya kamera sebatas kemampuan seperti ini ya, kita manfaatkan. Ini kita berbuat dulu Bu, kita produksi dulu. Ya, ini mungkin perlu disclaimer Pak Fahmi, kita kamera masih pinjam ini. Ada 2 masih pinjam sama SMK 6. Terima kasih Pak Endra. Pak Endra Gunawan. Tapi Pak perlu saya laporkan kita sudah ada 2 Pak. 2 baru lagi. Dan insya Allah di tahun depan ada penambahan. Sudah komplit ya. Secara teknik mungkin pelan-pelan bertahan inovasi. Kemudian dari segi mungkin SDM-nya Bu. SDM kita tidak ada pernah pelatihan secara ini ke lembaga yang memang menguasai bidang terutama terkait dengan broadcast gitu ya. Teman-teman ini alhamdulillah dengan segala kemampuan, dengan segala daya upaya, pengalaman yang ada, kita kolaborasi dan tidak jarang dalam suasana itu kita berdiskusi Bu, berdiskusi tegang urat, tegang otak gitu kan. Iya, kadang-kadang
apa ya? Ada kadang-kadang kalau bahasa dusun itu Pak masam gitu kan? Oh, masam. Ya. Jadi ada nggak respon gitu kan? Ya, itu bisa kita lewati, itu namanya proses loh ya. Artinya di sini ada proses evaluasi internal kita betul, ya Pak ya. Itu kan dinamika dalam berorganisasi seperti itu. Betul Pak. Tapi saya yakin semangatnya pasti tetap sama. Iya. Kita ingin memajukan dunia pendidikan seperti itu. Terus juga kita kendala kekurangan mungkin dari penulis naskah. Nah saat ini kan kita Pak Ngabal penulis naskah kita satu nih Pak. Iya, beliau merangkap semua dan host juga gitu kan. Penulis naskah juga. Ini saya sebut Nyari narsum juga ya. Ini orangnya di depan saya. Tidak jarang kami itu Pak berdiskusi gitu kan. Masam tadi itu ya. Kalau dia bebala gitu kan. Tapi insya Allah semua itu kan kita cair, setelah itu produksi tetap jalan dan ada peningkatan dari diskusi itu Pak, karena memang mungkin butuh proses seperti itu ya. Mungkin ini ya lawan berdebat adalah teman berpikir. Artinya orang yang mau maju itu kan orang berpikir Pak, yang mau berpikir seperti itu. Artinya ini adalah merupakan suatu proses evaluasi kita internal terkait dengan program-program media yang kita kembangkan supaya menghasilkan digital pembelajaran lebih baik lagi ya Pak ya. Tapi mungkin Bu kita sampaikan juga support dari pimpinan kita Pak, Kepala Dinas, ya bapak-bapak kepala bidang yang lain, gitu kan teman-teman pengawas dan kepala pejabat restoran kan dan pihak sekolah, guru, siswa-siswa jangan yang jempolnya berarti loh untuk perkembangan konten ini. Iya benar sekali. Oh ya. Like, share, and subscribe. Oh saya juga mungkin ini, mumpung masih ingat ya. Mungkin perlu juga lah untuk kolaborasi seperti tadi ada dibahas kan masalah Kombel. Ya mumpung kita kan efisiensi anggaran, jadi kita berharap untuk peningkatan kompetensi guru-guru di sekolah. Ya silakan sekolah yang mengundang kita. Gitu. Jadi ya tidak harus kami yang mengundang, tapi sekolah untuk mempercepat silakan undang kami. Gitu. Kami siap akan mengirimkan narasumber terbaik lah yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Gitu. Kalau kita kan analisanya secara umum, kalau sekolah kan dia analisanya khusus ya, kan sekolah sesuai kebutuhan di sekolah dia. Kita ini masih kurang ini, kami butuh materi tentang ini. Ya silakan bersurat ke dinas pendidikan bisa. Betik bisa, nanti kan ditentukan kalau misalnya dia masalah teknologi saya sampaikan tadi, ya bisa kita kirim narasumber yang kompeten dari dinas pendidikan dari betik. Apabila nanti terkait kurikulum atau peserta didik itu kan bisa kita kembalikan ke bidang seperti itu. Baik, nah ini Pak fokus utama dari BTIKP 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu kira-kira seperti apa? Terus ada program unggulan tidak yang akan disiapkan di bidang teknologi pembelajaran ini Pak? Untuk fokus utama ini kan karena saya balik lagi cerita kita ada produk namanya tadi mind mapping hypermedia. Ini saya sudah minta Yudeni tolong dicari namanya agak nanti lokal. Mari kita pikirkan bersama gitu ya. Nanti agak kita lokal namanya. Nah ini saya harapkan metode ini benar-benar dipakai oleh guru-guru di sekolah untuk mempermudah proses pembelajaran karena saya lihat ya metode ini cukup menarik dan ya memang mempermudah anak untuk menangkap apa isi pembelajaran dengan cara yang lebih lebih interaktif, lebih ringkas, itu tidak membosankan daripada baca buku yang panjang. Kadang udah panjang bacanya intinya nggak dapat juga. Nah, jadi kan ini mempermudah. Nah, kalau saya ingin fokus mind mapping ini, rencana kemarin kita di tahun ini sudah kita uji cobakan di satu sekolah percontohan. Rencananya, cuman kayaknya memang belum tercapai karena lain dan sesuatu hal. Mungkin tahun depan bisa kita targetkan, mungkin untuk satu sekolah kota kita bimbing, satu sekolah itu kita fokuskan untuk mengejar untuk mind mapping ini, gitu. Terus tentunya fokus ke pengembangan konten lagi, pengembangan konten belajar, video pembelajaran itu tetap harus kita lanjutkan karena terus terang konten ini sebenarnya sangat sedikit sedikit. Cuma memang ini kan keterbatasan anggaran juga. Tapi ya itulah nanti Pak Fahmi juga menyampaikan pokoknya dengan segala keterbatasan itu kita
kita coba berinovasi seperti itu. Mungkin menyebarkan lebih luas lagi pelatihan yang belum terjangkau oleh kita, mungkin kan dengan Zoom misalnya. Zoom, tahun depan nih pelatihan, ya itu balik lagi efisiensi, jadi kita pakai Zoom. Target saya itu kalau bisa, karena kan Zoom kan agak lebih lebih fleksibel. Cuman memang maaf ya kalau boleh jujur, Zoom ini ada khawatiran. Pesan yang mau kita sampaikan tidak ditangkap secara utuh. Betul. Kita kan itu saja khawatiran kita. Tapi kan cara kita mengendalikannya yaitu ada pretest, ada post-test. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya bisa mengukur ya apa yang kita sampaikan ini diterima enggak sama guru-guru di sekolah. Itu terus ada portal pendidikan. Portal pendidikan ini kita mau merapikan data yang ada di yang berkaitan dengan pendidikan di dalam portal pendidikan sehingga portal sekolah ya maksudnya Pak ya? Bukan portal pendidikan. Portal pendidikan lagi. Yang dibuat oleh siapa? Oleh tenaga ini. Yang portal pendidikan yang nanti jadi semacam, kalau dulu ada istilah namanya buku saku. Jadi ke orang bertanya berapa jumlah SMA, kita tinggal buka itu. Berapa jumlah SMK itu. Nanti bisa kita koneksikan dengan JDAC yang ada dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Sehingga itu bisa menjadi dasar kebijakan bagi gubernur untuk membuat program seperti itu. Baik Pak, ini terkait dengan bagaimana gitu ya BTIKP mempersiapkan guru menghadapi perubahan kurikulum. Nah, dan kira-kira tantangan digital ke depan itu seperti apa? Karena ini kan sangat terkait erat dengan tugas BTIKP, Pak. Iya, kalau tantangan itu tadi sudah saya sampaikan, ada belum merata akses gitu kan. Cuma ya mudah-mudahan dengan intervensi pemerintah pusat dan upaya kita memenuhi Sapras, mudah-mudahan itu sudah nggak ada kendala lagi gitu. Terus mempersiapkan guru Pak dalam menghadapi perubahan kurikulum. Ya, kalau perubahan kurikulum ya saya rasa kita bisa melakukan pelatihan lah ya. Pelatihan tadi ya Pak ya. Pelatihan tadi, dan itu pun ya mungkin tahun depan lebih banyak kita melalui daring. Nah, jadi untuk guru-guru kayaknya tahun depan lebih padat lah jadwal untuk pelatihan-pelatihan ini ya. Ya dengan harapan ada peningkatan kompetensi guru. Baik, saya beralih ke Pak Fahmi ya Pak ya. Pak Fahmi, kira-kira inovasi teknologi apa yang dirancang dan dikembangkan saat ini dan ke depan itu kira-kira seperti apa? Mungkin begini Bu, kita kalau untuk tahun depan itu kita ini baru sambil jalan nih, yang sudah kita rancang produk dari betik, mind mapping dan segala macam, video pembelajaran. Mungkin kami akan fokus untuk membuat bagaimana pelatihan itu lebih tersebar dan mudah. Dan itu saya ada semacam rencana dan itu insyaallah bisa dilaksanakan. Betik ini pengen memproduksi video pembelajaran sesuai ya standar lah, standar ya GWM dan segala macam. Kita suatu saat itu kita punya database video pembelajaran dari semua bidang studi itu tentunya dengan kolaborasi dengan para guru-guru. Nah, melalui pelatihan nanti kita akan buat pelatihan khusus mungkin ya terkait dengan teknik pengambilan video yang sesuai standar, yang benar gitu kan, yang diharapkan kan videonya bisa dimengerti, tujuan dari materinya bisa tersampaikan. Mungkin juga penyempurnaan ya, mungkin kita kata sempurna kan bukan milik kita gitu kan. Mind mapping hipermedianya itu akan kita tekankan, mungkin peningkatan tentunya dengan kolaborasi. Kemudian juga podcast ini juga Bu, podcast kalau kemarin kita 1 bulan targetnya 2, mungkin bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan nanti kemampuan SDM kita bertambah dan ada ini mungkin itu yang mungkin ke depannya ya. Menyambung yang Pak Fahmi tadi terkait dengan keterlibatan guru-guru dalam membuat video pembelajaran. Ya silahkan buat sebaik mungkin. Nanti kan siapa tahu siapa yang video pembelajaran yang kita anggap bagus, itu kan bisa kita taruh di portal kita. Jadi bisa dipakai untuk guru-guru lain. Dan guru-guru juga bisa mengakses portal kita untuk melihat
atau mengadopsi apa yang telah media pembelajaran yang telah di-upload oleh guru-guru yang lain. Iya, betul. Seperti itu. Baik Pak Fahmi, ini terkait dengan harapan dan pesan inspiratif nih Pak, Bapak sebagai Kasih PTP dan Produksi TIK. Apa harapan BTIKP terhadap peran guru dalam transformasi pembelajaran digital ini Pak? Yang pertama tentu kami mengharapkan guru-guru ini menjadi garda terdepan terhadap teknologi pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Karena guru-guru ini kan dia akan menyampaikan secara langsung kepada murid ya. Tentunya dengan kolaborasi, kita selaku BTIKP siap ya, siap berkolaborasi, siap memberi masukan, apapun lah itu kan, berdiskusi dan segala macam. Kita buat sama-sama, kita kolaborasi, baik bentuknya apapun gitu kan, kita siap. Misalnya terkait dengan kendala peralatan mungkin ya, mau bikin yang sesuai kualitasnya, kita ada kru-kru kita, insya Allah kita siapkan juga untuk membantu itu mungkin. Jadi diharapkan guru-guru lah menjadi guru garda terdepannya untuk menyampaikan ini kepada siswa. Mungkin itu. Artinya guru-guru jangan ragu-ragu untuk menerapkan transformasi pembelajaran digital ya Pak ya. Kita welcome ya Pak Kabalya apabila ada guru-guru dari pihak sekolah yang mohon bantuan tadi ya Pak ya. Nanti kita sangat welcome lah. Itu saya bilang kita ini mitra gitu. Baik. Karena tujuan kita sama gitu. Mencerdaskan anak bangsa kan itu tujuannya. Baik. Untuk close statement Pak Kabal. Nah kira-kira pesan Bapak untuk para guru atau insan pendidikan di Provinsi Jambi ini terutama agar tidak ragu dalam berinovasi dalam teknologi pendidikan ini seperti apa Pak? Ya, saya ulang lagi, inovasi atau mati. Inovasi atau mati gitu ya? Inovasi atau mati, terus berubah, terus update diri, terus tingkatkan diri, terus jangan jangan takut dengan teknologi. Ya. Kita ini harus jadi orang yang mengendalikan teknologi gitu. Jangan kita dikendalikan teknologi seperti AI tadi ya. Kita yang mengendalikan AI. Saya berharap guru-guru terus tingkatkan kompetensi, gali terus gitu loh. Informasi tadi juga di awal saya sudah bilang teknologi itu akan terus jalan gitu loh. Kita paham nggak paham, ya dia terus jalan. Dia tidak akan menunggu kita paham dulu, enggak gitu. Jadi para guru tingkatkan pengetahuan terkait teknologi, pemanfaatannya juga, dan ini pemerintah sudah besar-besaran membantu para guru untuk mempermudahnya juga. Sudah disiapkan rumah pendidikan, sudah banyak cara lah, disiapkan saprasnya juga. Jadi ya itulah, pokoknya guru semangat, terus semangat, tingkatkan diri dan tingkatkan kemampuan terkait dengan teknologi. Itu saja sih. Terkait dengan Bapak sampaikan tadi teknologi ini seperti dua mata pisau ya Pak ya, apa sih tadi Pak ya? Artinya guru memberi wejangan terhadap siswa, bijaklah dalam berteknologi. Betul, ya Pak ya. Jangan sampai siswa kita ini ketergantungan teknologi sampai mengabaikan perkembangan lingkungan sosial sekitarnya seperti itu. Karena ya itulah, kita ini kan user, kita pengguna. Iya. Kalau nggak bijak, kalau bukan diri kita yang bijak, siapa lagi gitu ya Pak ya. Terus ya untuk guru juga pesan tadi ya. Ya itulah, kembangkan konten media digital. Yuk mandiri buat. Nggak susah kok. Kalau butuh informasi silakan datang ke Bekti, kami akan bantu cara pembuatannya. Dan apabila ada metode, wah kayaknya kalau aku ngajar murid dengan metode seperti ini lebih bagus nih, silakan komunikasikan. Nanti kita kita bakukan dengan PTP. Dan itu akan jadi produk lokal Provinsi Jambi loh, dan akan mengangkat nama Provinsi Jambi. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Mawardi, Kepala BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dan juga Bapak Khairul Fahmi, Kasih PTP dan Produksi TIK BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, atas penjelasan yang sangat inspiratif dan dapat pencerahan ini dari obrolan podcast kita ini. Gitu. Ini ya acara akhir tahun. Akhir tahun, iya betul. Oh ya, saya pesan satu. Selamat bergembira dan bersuka cita bagi saudara-saudara sebangsa setanah air yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Tahun Baru. Hati-hati kalau pulang kampung, hati-hati di jalan, dan salam dari
kami Dinas Pendidikan kepada keluarga-keluarga di kampung. Baik. Terima kasih banyak Pak. Selamat bertugas kembali. Atau mau liburan ini Pak? Oh, enggak, kita masih bertugas, kerja ya? Masih kerja ya Pak? Tapi tadi ada permintaan WFH katanya. WFH, oke, baik. Kalau saya bilang di kantor aja lah. Kantor aja gitu ya. Baik, itu ya Mas Aris, Mas Wiji, Mas Agus di kantor aja. Baik sahabat Disdik, itulah perbincangan kita tentang arah dan peran strategis dari BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam pengembangan teknologi pendidikan. Teruslah belajar, teruslah berinovasi, dan mari kita wujudkan pembelajaran yang relevan dengan zaman sekarang. Terima kasih telah mengikuti perbincangan kita. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya channel YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saya Dieni Hefi Darniza dan juga seluruh tim kru dari podcast Sahabat Disdik Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.